You guys, welcome to enjoy. Ya, selamat malam. Gimana kabar kalian? Pasti luar biasa. Yuk kita mau enjoy pada malam hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu yuk. Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, terima kasih. Kami akan menikmati Engkau pada malam hari ini. Kuatkan kami, lawat kami, jamah kami, pulihkan kami, dan singkapkan firman-Mu yang indah itu sehingga kami makin menikmati kasih karunia-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami buka enjoy-Mu ini. Haleluya, amin. Siap memuji Tuhan? Oke, thank you. Yo. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorak, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Kita pujikan dari awal sekali lagi yuk. Ya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorak, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya, yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorak, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorak, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya, pasti pulang membawa berkasnya, pasti pulang membawa berkas.
berkasnya. Ya, tepuk tangan dong buat Yesus kita yang ajaib. Lanjut ya, kita mau menyembah Tuhan kita. Kita mau memuji Tuhan kita yang hebat. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Bapa sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Bapa sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Bapa sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya. Kita mau menyembah Tuhan kita, yuk. Kita mau tinggikan Yesus kita yang ajaib. Karena Yesus adalah kekuatan kita. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kaulah perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Kita pujikan dari awal sekali lagi. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kaulah perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur
bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kaulah perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Kita pujikan diri awal sekali lagi yuk. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kaulah perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu, bersorak bagi kebesaran-Mu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Yesus, aku percaya, Kaulah pembelaku, Kau Tuhanku yang hebat. Aku puji Tuhan.
sanjung, aku agungkan penebusku yang hidup. Engkaulah segala-galanya di dalam hidupku Bapa. Aku sanjung, aku puja, terpuji namamu Yesus Tuhan. Layak kau terima syukur, hormat, pujian, pengagungan, semuanya bagimu, nebusku yang hidup. Bapa yang kekal, Raja ramah, nasihat raja, Tuhanku yang perkasa. Kau kuagungkan, kau kumuliakan, layak kau terima pengagungan, layak kau terima syukur. Sebab kaulah kekuatanku. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak
Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, mulia, mulia, hebat. Kau menopangku, Kau menjagaku, takkan pernah Kau tinggalkanku. Yesus Kristus Tuhan, Engkaulah kekuatan dalam hidupku untuk selama-lamanya. Kaulah Tuhan yang pulihkanku, takkan pernah ku goyah, aku bersamamu. Yesus Tuhan, sampai setiap lutut bertelut, ku kan sembah Kau. Sampai semua lidah mengaku, ku kan tinggikan nama-Mu. Sampai setiap tangan terangkat menyembah, ku agungkan Engkau Bapa. Kau segalanya bagiku. Bumi boleh berlalu, langit boleh berganti, tapi ku tahu cinta-Mu Bapa takkan pernah berubah. Gunung boleh bergoncang, bukit boleh bergoyang, tapi ku kan selalu sembah Kau, penebusku yang hidup. Yesus, Yesus Tuhan, terpujilah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Berjuta terima kasih bagimu, berlaksa mazmur hanya bagi Kau Yesus. Kaulah kekuatanku, Kaulah penebusku yang hidup. Engkau ku puja untuk selama-lama-lamanya. Oh, Tuhan. Oh, Yesus Tuhan. Bapa, terima kasih buat malam ini Tuhan, kami bisa menyembah Engkau, kami bisa menikmati keajaiban-Mu. Ini kami Tuhan, kami akan dengar kebenaran firman-Mu. Ubah hati kami, pulihkan hati kami, ubah pemikiran kami, pulihkan jiwa kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus,
Firman yang kami dengar berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan hidup kami akan menyenangkan Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Malam ini aku pengen ngobrol masalah Yesus kekuatan kita. Ya, Yesus adalah kekuatanmu. Yesus adalah kekuatanku. Apapun kondisi kalian sekarang, di lembah, kalian lagi di padang gurun, kalian lagi di tempat yang gak enak, Yesus itu kekuatanmu, guys. Yesus itu kekuatan kita akan melaluinya. Atau kita yang lagi ada di puncak bukit nih, kita di tengah-tengah kesuksesan. Yesus itu kekuatan kita yang membuat kita tidak akan pernah jatuh. Kita buka dulu ayatnya nih. Filipi pasal yang keempat ayat 13. Ini ayat hafalan kita guys. Ayo dihafalkan. Aku bacakan ya. Aku dapat melakukan segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Kita dapat melakukan segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Ada kekuatan Yesus yang memampukan kita melakukan segala perkara, guys. Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Kekuatan Yesus, penyertaan Yesus nyata dalam hidup kita, guys. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-29 sampai 31. Dia memberikan kekuatan kepada mereka yang lemah dan dia menambah kekuatan kepada mereka yang tidak berdaya. Bahkan orang-orang muda menjadi lesu dan lelah dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Yahweh akan diperbaharui kekuatannya. Mereka akan naik dengan sayap seperti Raja Wali. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesus kekuatan kita. Kita yang menanti-nantikan Yahweh. Kita yang menanti-nantikan Yesus. Kita ada kekuatan baru. Berlari tidak akan letih. Berjalan tidak akan lelah. Ada 3 janji yang aku pengen sampaikan sama teman-teman di sini. Yesus kekuatan kita. Ya, Yesus kekuatan kita adalah yang pertama, yang paling utama, yaitu untuk manusia batiniah kita, yaitu untuk manusia roh kita. Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ya, Yesus kekuatan kita untuk roh kita. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Semua yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya semua yang baru sudah datang. Yesus membuat kita menjadi ciptaan baru. Roh kita diperbaharui. Karena itu Yesus kekuatan kita. Galatia pasal yang ke-5 ayat 16 sampai 25. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, manusia roh kita diperbarui menjadi ciptaan baru. Gak cuma itu, kita dipenuhi sama Roh Kudus dan kita bisa hidup oleh roh. Dan kita bisa mematikan keinginan daging. Itu kekuatan Yesus yang Yesus berikan dalam hidup kita. Kita bisa berkata tidak sama keinginan daging. Karena kita hidup dipimpin sama roh Tuhan. Karena kita hidup oleh roh.
2 Korintus pasal yang keempat ayat ke-14 sampai ke-16. Kami tahu bahwa Dia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus juga akan membangkitkan kami melalui Yesus dan akan membawa kami bersama denganmu ke hadapannya. Sebab semuanya ini terjadi oleh karena kamu, supaya anugerah yang berlimpah-limpah kepada banyak orang itu menyebabkan ucapan syukur yang semakin bertambah bagi kemuliaan Elohim. Sebab itu kami tidak tawar hati, sekalipun manusia lahirnya kami semakin merosot, tapi manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Manusia batinia kita dibaharui sama Yesus dari hari ke hari. Makin serupa sama Yesus, makin menikmati Yesus lebih lagi. Ya, Yesus kekuatan kita untuk manusia roh kita. Aku masuk poin yang kedua, yaitu apa? Yesus kekuatan kita untuk jiwa kita. Dalam kondisi yang pandemi yang susah seperti ini ya, jujur berapa yang bete, yang sumpah, yang jenuh, bisa angkat tangan. Ada janji Yesus buat kita loh. Jiwa itu ngobrol masalah pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Waktu kita mengalami kejenuhan, waktu kita mengalami beban berat, Yesus kasih satu jaminan nih. Karena itu aku berani ngobrol, Yesus adalah kekuatan buat jiwa kita. Matius pasal yang 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yohanes pasal yang keempat ayat ke-14. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan pernah haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus memancar sampai hidup yang kekal. Perjumpaan sama Yesus memberikan kita kelegaan, memberikan kita kepuasan. Nggak berhenti sampai di situ Yesus kasih janji, pribadi Yesus yang dalam diri kita ini seperti aliran-aliran air hidup yang akan mengalir sampai kekal. Sampai kalian yang sumpek, yang suntuk, yang berbeban berat, hampiri Yesus ya. Yesus kekuatan buat jiwa kita. Jiwa kita bisa pulih kalau kita bersama Yesus. Filipi pasal yang ke-4, 6-7. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Elohim melalui doa dan permohonan disertai ucapan syukur, dan damai sejahtera Elohim yang melampaui segala pengertian akan menjaga hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Ada damai sejahtera yang Yesus janjikan buat kita. Ada kekuatan Yesus yang Yesus janjikan saat kita menghampiri Yesus. Kekuatan buat hati kita, kekuatan buat pemikiran kita, kekuatan buat jiwa kita. Iya, ada kelegaan dalam Yesus. Datang sama Yesus guys. Kalian yang jenuh, kalian yang berbeban berat, datang sama Yesus. Lukas pasal yang keempat ayat 18-19. Ini perkataan Yesus sendiri. Roh Tuhan ada padaku, karena Dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Dia telah mengutus aku untuk menyembuhkan orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan bagi para tawanan, untuk memulihkan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang yang tertindas, dan untuk memberitakan tahun kemurahan Tuhan. Siapa remuk hati? Siapa yang tertawan hatinya? Hampiri Yesus. Ya, Yesus akan berikan kebebasan. Yesus akan sembuhkan hati-hati yang remuk, perasaan-perasaan yang kacau, perasaan yang sakit hati. Yesus kasih jamin, hampiri Yesus, kalian pulih Kalian yang tertindas, hati kalian yang tertindas, ayo hampiri Yesus, datang sama Yesus. Yesus akan berikan kalian kekuatan. Ya, Yesus kekuatan kita buat jiwa kita. Aku masuk yang ketiga. Gak cuma roh, gak cuma jiwa. Ya, Yesus adalah kekuatan buat tubuh jasmani kita, tubuh fisik kita atau daging kita ini.
Yohanes pasal yang kelima ayat 6-9. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan berkata, ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Siapa yang sakit? Siapa yang punya kelemahan tubuh? Hampiri Yesus. Ya, Yesus akan beri kekuatan untuk tubuh jasmani kita. Yesus akan berikan kesembuhan buat tubuh jasmani kita. Itu ya dan amin. Markus pasal yang kelima ayat 25-29. Ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Hampiri Yesus, guys. Yesus kekuatan kita buat tubuh jasmani kita. Jadi waktu kalian sakit, sebelum kalian minum obat, sebelum kalian ke dokter, hampiri Yesus. Pegang janji Yesus. Ya, Yesus kekuatan buat tubuhku. Yesus sembuhkan aku. Yesus mau. Yesus dapat. Yesus bisa sembuhkan aku. Dan lakukan bagian kita. Yesus kekuatan kita. Dan aku ingin kalian menikmati itu. Ya, kita berdoa. Kita menyembah Tuhan, yuk. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan
Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Bapa, ini kami Tuhan, kami pegang janji-Mu pada malam hari ini. Engkau Yesus adalah kekuatan kami. Ya, roh kami kuat karena Engkau Yesus. Jiwa kami kuat karena Engkau Yesus. Dan tubuh kami kuat, sehat itu karena Engkau Tuhan Yesus. Dan kami berani menyongsong tantangan di depan kami karena Engkau Yesus kekuatan kami. Kami mengucap syukur buat malam yang indah ini Tuhan. Kami juga serahkan masa muda kami serahkan keluarga kami serahkan pekerjaan dan studi kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami sangat percaya Engkau Yesus akan beri yang terbaik. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami juga minta Tuhan buat kami yang memiliki kelemahan tubuh, bilur-Mu Yesus, sembuhkan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah sembuh. Ya, kami yang punya tantangan hidup Tuhan, kami tahu Tuhan ada kelegaan dari Engkau karena Engkau kekuatan kami, jiwa kami kuat, roh kami kuat, tubuh kami kuat. Dan kami tahu Tuhan ada jawaban yang Engkau sediakan dari setiap problem dan tantangan kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami pegang itu dan kami sudah terima jawaban-Mu itu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat problem mungkin keuangan kami. Kami sangat percaya, ya, kami akan beroleh berkat-Mu dan kami akan manfaatkan untuk menyenangkan Engkau. Dan dalam nama Tuhan Yesus, apapun kami lakukan berhasil dan beruntung, sebab Engkau Yesus beserta kami, sebab Engkau Yesus kekuatan kami. Dan gak lepas dari itu Tuhan, kami juga minta satu hal, beri kami keberanian untuk bersaksi buat sekitar kami. Karena Engkau kekuatan kami Tuhan, kami rindu orang-orang di sekitar kami juga menjadi kuat karena Engkau. Pakai lidah bibir kami, pakai sosial media kami, pakai gaya hidup kami Tuhan Yesus, pakai studi dan pekerjaan kami, untuk kami bisa menjadi saksi buat jiwa-jiwa di sekitar kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami rindu bawa mereka kepada Engkau Tuhan, sehingga roh mereka selamat, roh mereka Engkau kuatkan, dan jiwa mereka Tuhan Kau pulihkan. Sebab Engkau juga kekuatan buat jiwa mereka. Dan mereka yang sakit Tuhan, pakai kami dan kami berani tumpang tangan, kesembuhan terjadi karena Engkau Yesus kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami terima semua berkat firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Diberkati guys malam hari ini. Kuat terus bersama Tuhan Yesus ya. Dan nikmati Tuhan Yesus lebih lagi. Sampai ketemu di Enjoy selanjutnya. Cek di YouTube bisa. Dan dalam nama Tuhan Yesus, enjoy terus bersama Tuhan Yesus dan Shalom.